Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang ikhlas, pembahasan tentang niat. Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis yang sangat populer. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis ini menjelaskan bahwa sah atau tidaknya suatu amal itu ditentukan oleh niat orang yang melakukan. Begitu pula diterima atau tidaknya amalan itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan oleh niatnya orang yang melakukan. Demikian pula besar atau kecilnya pahala itu ditentukan oleh niat pelakunya. Lanjutan hadis ini, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa hijrah, pindah dari Mekah menuju Madinah, itu tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau orang itu hijrahnya untuk tujuan duniawi, ingin berdagang misalnya, atau ingin mencari istri misalnya, nah maka amalannya ini, hijrahnya ini tidak akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijrah ini sebagaimana yang sudah disinggung tadi, hijrah ini pindah dari Makkah menuju Madinah, karena pada waktu itu kaum muslimin diwajibkan untuk meninggalkan kota Makkah, karena kota Makkah ini sudah tidak lagi kondusif untuk ditinggali oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk pindah ke Madinah, dan ini adalah amalan yang sangat berat, butuh pengorbanan yang sangat besar. Kenapa? Karena kaum muslimin harus meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan rumah yang sudah susah payah dibangun, meninggalkan harta benda yang sudah susah payah dikumpulkan, karena tidak mungkin semuanya dibawa ke Madinah, mesti ada yang ditinggal. Nah, ini pengorbanan yang sangat besar. Nah, amalan yang luar biasa semacam ini, kalau dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dilakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang salah memahami hadis ini. Sebagian mengatakan yang penting niatnya. Ya betul, niat itu memang penting, akan tetapi ada hal lain yang harus diperhatikan, tidak hanya niat. Karena syarat diterimanya amal itu ada dua hal. Yang pertama adalah niatnya, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah harus sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak yang penting niatnya, tetapi harus memperhatikan aturannya bagaimana, tata caranya yang betul bagaimana. Jadi itu semuanya harus diperhatikan, bukan niatnya saja. Nah, setan itu selalu berusaha untuk menghalang-halangi kita dari melakukan kebaikan. Di antara cara setan menghalangi kita melakukan kebaikan adalah dengan memberikan was-was, membisik-bisikkan di dalam hati kita, bagaimana kalau saya ini nanti tidak ikhlas. Nah, sehingga
ketika orang sudah merasa was-was, orang ini tidak jadi melakukan ibadah. Nah, ini adalah salah satu tipu daya setan, talbisnya setan. Setan membisikkan, kamu nanti kalau ibadah tidak akan ikhlas, sehingga orang ini tidak jadi ibadah. Nah, ini kekeliruan banyak dari kaum muslimin, tidak mau ibadah khawatir tidak ikhlas. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar adalah kerjakan kemudian ikhlaskan. Tetap kerjakan kebaikan tersebut sambil diusahakan hati ini niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan amal tersebut. Demikian wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.